Halo, cantiknya aku. Maaf ya, kita baru bisa video callan sekarang. Soalnya aku nunggu aman dulu. Iya, nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Ih, aku kangen banget sama kau. Shh, jangan keras-keras ya. Takut istriku kebangun. Emang kenapa sih? Takut ketahuan. Tapi cuma hati-hati aja biar nggak ada masalah nanti. Ah, nggak seru. Masa mau romantis-romantisan harus diem-diem? Aku kan mau kayak orang-orang, video call tiap sebelum tidur. Wanginya bikin lapar banget deh. Sabar ya, bentar lagi matang. Cepetan dong, Ma. Aku udah lapar nih, nggak sabar mau nyicipin masakan terenak sedunia. Kamu tuh bisa aja ya bikin mama senang, tapi jangan diburu-buru dong. Nanti rasanya jadi amburadul. Udah sana nunggu di meja makan aja. Ternyata bukan papa doang ya yang ngerasa kalau masakan mama tuh paling juara. Kamu juga ngerasain gitu ya sayang? Iya, Ma. Mama tuh emang paling hebat. Pokoknya nggak ada yang bisa ngalahin masakannya mama. Ya ampun, kalian ini emang hobinya isengin mama ya. Tapi mama jadi bersyukur, walaupun masak itu bikin capek. Kalau kalian suka sama masakannya mama tuh jadi ngerasa seneng banget. Masakan kamu tuh nggak pernah gagal. Itu juga yang bikin aku selalu kangen rumah kalau lagi kerja. Ih, gombalan papa bikin geli deh. Udah, kalian nunggu di meja makan aja ya, jangan gangguin mama. Nanti malah nggak selesai-selesai nih masakannya. Yaudah yuk, Dinda, sayang, kita nunggu di meja aja yuk. Iya, papa. Ini dimsum bikinan istri emang penyemangat banget. Dia tuh nggak pernah gagal kalau soal rasa deh. Wangi apaan tuh? Aku dari pagi belum sempat sarapan. Lapar banget ih. Kamu belum sarapan ya? Belum makan ya? Ini ada dimsum, mau nggak? Emang boleh? Aku nggak enak sebenarnya. Udah ambil aja nih, masih banyak kok. Aku juga nggak bakal kuat ngabisin sendirian nih. Wah, enak banget. Istri kamu juga masak ya? Iya, tiap hari tuh aku selalu dibekelin. Katanya sih biar aku nggak jajan sembarangan. Perhatian banget deh. Kamu beruntung tahu punya istri yang mau direpotin buat bikin bekal kayak gini. Ini jam kerja, bukan jam makan. Rara, kerjaan kamu kok belum kelar-kelar sih? Iya Pak, maaf Pak. Aku lagi ngerjain ini juga biar cepat selesai Pak. Jangan kebanyakan alasan. Kalau nggak sanggup, bilang dari awal. Capek banget kerja tuh. Dimarah-marahin terus. Kamu kenapa nggak bilang sih kalau lagi kerepotan? Sini aku bantuin. Biar cepet kelar ya, biar nggak dimarahin lagi. Kamu baik banget. Padahal ini bukan tanggung jawab kamu. Nggak apa-apa, sesama temen kan harus saling bantu. Gimana kalau nyelesain kerjaannya di luar? Biar lebih enjoy aja sih. Boleh sih. Dimana aja, yang penting tempatnya nggak berisik ya, biar bisa fokus. Nah, kalau data ini kamu pindahin ke sini, laporan kamu udah rapi. Ya, jadi tinggal beresin dikit lagi. Kamu detail banget. Aku tuh ngerjain ini dari kemarin sampai pusing banget loh. Tapi kamu malah sesantai itu. Keren deh. Biasa aja, cuma ya karena udah jadi makanan sehari-hari nih ya, makanya jadi bisa cepet. Tapi nanti kalau butuh bantuan, bilang aja lagi ya. Soalnya aku nggak enak nih lihat kamu dimarahin terus. Jujur ya, gak ada satupun yang sepeduli ini sama aku di kantor. Kebanyakan cuma pada nyuruh-nyuruh doang. Ya, namanya juga dunia kerja emang kayak gitu sih. Makasih ya, kalau nggak kamu bantuin, mungkin aku udah resign. Masa gitu doang resign, nyari kerja susah loh. Kalau tempat kerjanya nggak nyaman, ya ngapain dipertahan? Yang ada kena mental hurt. Iya juga sih, tapi untungnya ada aku ya, jadi kamu ngerasa nyaman. Aku salah ngomong gak ya? Duh, kenapa jadi salting gini sih? Padahal kan cuma teman kerja nggak lebih. Jadi nih, kamu lanjutin dulu ya, laporannya tinggal dikit lagi. Kalau udah beres, kamu bisa langsung kirim malam ini juga, oke? Kamu mau langsung pulang atau masih mau di sini? Di sini dulu aja deh, biar aku bisa lihat dulu deh secara keseluruhan laporannya nih. Ya udah, temenin aku bentar lagi
Ini ayam kecap kesukaan kamu. Mama sengaja masak agak banyak. Wah, ini sih favoritnya Papa. Dinda yakin Papa bakal nambah berkali-kali. Iya, makasih ya. Kamu repot-repot banget sampai masak banyak begini, sayang. Enggak kok, justru aku seneng masak buat kalian. Ayo dimakan, nanti keburu dingin. Aku kayaknya nggak terlalu lapar malam ini. Hah? Tumben. Biasanya kalau pulang kerja makan banyak. Papa sakit ya? Kok makannya cuma sedikit? Enggak, sayang. Papa cuma kebanyakan aja waktu makan siangnya tadi. Kok bisa kebanyakan? Aku kan bikin bekalnya pakai porsi kayak biasa, Mas. Iya, aku makan bekal juga. Tapi kan itu tadi apa? Ya, ngopinya juga banyak. Biasanya nggak pernah kayak gitu. Mau ngopi ataupun enggak, tetap selera makan. Iya, ya kenapa udah dimasakin sama mama malah nggak dimakan? Iya, soalnya papa nggak lapar. Yaudah, papa ke kamar duluan ya. Kalian lanjut makan aja. Mama, Papa kenapa? Gak apa-apa, nak. Udah, kamu makan yang banyak. Ternyata chattingan sama si Rara seru juga ya. Dia emang asik sih orangnya. Wajar kalau nyambung diajak ngobrol apapun. Kamu masih capek, Mas? Dari tadi kamu sibuk main HP. Iya, soalnya lagi banyak kerjaan, jadi nggak bisa lepas dari HP. Aku cuma pengen cerita sedikit soal Dinda. Tadi di sekolah. Nanti aja ya, nanti ya. Aku lagi ada project penting nih, nanti aja. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu, emang lagi ada project apa? Kok sampai senyum-senyum sendiri kayak gitu? Siapa yang senyum-senyum sih? Ini lagi serius. Tapi ini udah malam loh, Mas. Gak biasanya loh jam segini kamu ada kerjaan. Aduh, bisa diam dulu nggak sih? Jangan nanya mulu apa? Aku jadi nggak fokus kerjanya. Iya, maaf. Aku nggak tahu. Ya udah, aku tidur dulu ya. Kamu jangan bergadang. Gak kayak biasanya dia kerja sampai larut malam. Kamu mau nemenin aku nggak? Soalnya hari ini aku lagi nggak bawa motor karena bannya bocor. Kamu yakin mau dianterin? Aku jadi pulang telat sih kalau muter arah ke kamu dulu. Oh, ya udah deh, nggak usah. Aku bisa kok naik ojol aja. Jangan dong, masa naik ojol. Yaudah deh, aku aja yang nganterin, nggak apa-apa. Makasih ya udah mau direpotin. Iya, nggak apa-apa. Yaudah, yuk naik. Pegangan ya, jalanannya lagi rame, nanti jatuh. Sebenarnya aku nyaman sama kamu. Jangan marah ya. Hah? Aku juga nyaman sih, tapi nggak tahu kenapa ya. Aku juga ngerasa tenang pas deket sama kamu. Berarti perasaan kita sama ya? Ini sebenarnya salah, tapi kenapa aku nggak bisa nolak sama perasaan salah ini ya? Kadang perasaan gak bisa diatur. Aku cuma pengen kita nikmatin momen ini. Kita harus tetap hati-hati ya. Ya, karena kan kamu tahu kalau aku tuh udah punya anak sama istri, ya jangan sampai ketahuan. Ngapain sih kamu ngomong gitu pas lagi sama aku? Gak bisa ngejaga perasaan aku, tau nggak? Iya, aku minta maaf ya. Udah ya, jangan cemberut lagi. Udah jam segini, papa kamu kok belum pulang juga ya? Tadi Papa bilang pulangnya gak malam kan, Ma? Enggak, papa nggak bilang apa-apa. Mungkin masih ada kerjaan tambahan. Tapi biasanya Papa ngabarin. Dari tadi Mama telepon juga gak diangkat. Iya, mungkin baterainya habis. Kita berdoa yang baik-baik aja ya, nak. Mama, Dinda boleh makan duluan gak? Dinda lapar banget. Iya, kita makan berdua aja ya. Nanti papa nyusul biar kamu nggak kelaparan. Apa susahnya sih ngasih kabar? Mama marah sama Papa. Enggak, mama cuma khawatir. Tapi Mama kelihatan sedih. Mama cuma capek. Kamu makan yang banyak ya sayang. Abis itu langsung tidur, soalnya udah malam. Kamu kemana sih mas? Kenapa rasanya rumah jadi sepi banget semenjak kamu punya kesibukan sendiri? Kamu dari mana? Jam segini baru pulang.
Aku lembur, kerjaan kantor lagi numpuk. Lembur, tapi susah banget dihubungin. Dari sore aku telepon, gak satu pun kamu angkat. Apa susahnya sih ngasih kabar? HP aku di silent, aku fokus kerja, makanya nggak tahu kamu nelpon. Fokus kerja atau fokus yang lain? Maksud kamu apa sih? Jangan duduk macam-macam deh. Aku ini istri kamu. Wajar kalau aku pengen tahu semua tentang kamu. Asal kamu tahu ya mas, aku sama Dinda nungguin kamu buat makan malam sampai jam 10. Kamu gak ngerasa bersalah sedikit pun? Aku kan udah bilang aku capek, jangan bikin aku makin pusing. Aku kan kerja juga buat kalian. Tapi kamu ninggalin kita tanpa kabar. Sejak kapan kamu berubah kayak gini? Aku nggak berubah, kamu aja yang terlalu curiga. Aku cuma pengen kamu jujur. Kamu ada kesibukan apa sebenarnya akhir-akhir ini? Kenapa bikin aku ngerasa kesepian kayak gini, Mas? Nah, udah jangan drama deh, aku mau mandi dulu, udah. Kalau kamu gak mau jujur, berarti aku harus cari tahu sendiri. Aku gak boleh lemah. Kalau aku diem aja, aku bakal terus dibodohin. Dulu tiap pagi aku masak sambil senyum. Sekarang rasanya dada aku sesak tiap lihat bekal buat dia. Kamu makan enak dari masakan aku, tapi hati kamu mau kamu bagi ke orang lain. Gak adil. Aku istri kamu. Aku masak, aku ngurus rumah, aku jaga anak kamu. Tapi kenapa aku yang kayak orang asing di hidup kamu? Enggak, aku nggak boleh nangis doang. Kalau kamu bisa, aku juga bisa cari kebenaran. Kalau memang ada orang lain, aku harus tahu. Aku harus lihat pakai mata aku sendiri. Semalam kamu bilang lembur. Hari ini aku pengen tahu, bakal lembur lagi atau enggak. Kalau kamu masih bohong hari ini, aku nggak akan diem lagi. Ini bekal aku dari rumah, kamu mau makan juga nggak? Mau Pels, bekalnya sama apa? Enak nggak? Nih, cobain dulu biar tahu rasanya enak atau enggak. Ternyata kacau sama istri kamu jago masak itu ya. Dia emang jago masak, makanya aku dibekelin terus kayak anak sekolahan. Kamu beruntung ya punya istri yang perhatian banget kayak gitu. Udah, jangan bahas soal itu. Kamu juga makan dong, masa aku doang? Tapi aku ngerasa nggak enak sih ya, soalnya orang-orang pada ngeliatin nih. Biarin aja, mereka cuma iri aja ngeliat kita mesra-mesraan. Iya. Berarti makan berdua gini rasanya jauh lebih enak ya. Berkali-kali lipat rasanya lebih enak. Makanya kita harus sering-sering makan bareng. Kayaknya si Maya udah tidur nih. Ini kesempatan banget buat aku. Karena ini jadi bisa video callan sama si Rara. Aduh, video call. Aku video call dia sekarang. Halo, cantiknya aku. Maaf ya, kita baru bisa video callan sekarang. Soalnya aku nunggu aman dulu. Iya, nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Ih, aku kangen banget sama kamu. Shh, jangan keras-keras ya. Takut istriku kebangun. Emang kenapa sih? Takut ketahuan. Aku cuma hati-hati aja biar nggak ada masalah nanti. Gak seru. Masa mau romantis-romantisan harus diem-diem? Aku kan mau kayak orang-orang video call tiap sebelum tidur. Tapi kayaknya nggak bisa tiap hari. Nggak apa-apa ya, soalnya aku harus ngeliat situasi dan kondisi di rumah. Kalau buat kangenan, nanti kita ketemuan di luar aja. Jangan lewat telepon ya, oke? Jadi, ini jawabannya. Kamu jahat, Mas. Kamu hianatin aku sama perempuan itu. Kamu lucu kalau lagi mikir. Aku suka ekspresi kamu kalau lagi kayak gitu. Kamu juga, kamu bikin aku terpesona. Iya dong, aku kan emang mau bikin kamu tergila-gila sama aku. Aduh, kamu ini memang paling bisa ya bikin aku kecintaan. Pokoknya aku mau hubungan kita kayak pasangan biasanya. Aku gak mau disembunyiin. Kamu gak nganggap aku sebagai simpanan doang kan? Iya, aku usahain. Tapi kamu sabar dulu ya, kita nggak bisa langsung terbuka kayak gitu. Iya, yang penting besok pas pulang kerja kita jalan-jalan lagi ya. Aku pengen ke tempat yang lagi viral, biar nanti di sana kita bisa foto bareng.
Iya deh, iya. Apapun yang kamu mau bakal aku turutin. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Tenang, aku nggak akan ribut malam ini. Tapi besok, aku akan bersikap tegas. Bekal aku mana? Kok di dapur nggak ada apa-apa? Udah jam segini, aku bisa telat nih. Aku lagi males masak. Kamu beli di luar aja. Sejak kapan kamu nyuruh aku makan di luar? Biasanya kamu paling semangat kalau nyiapin bekal buat aku. Kan kamu jago masak. Ada waktunya juga aku ngerasa capek. Apalagi kalau nggak dihargain. Mulai lagi kan, mulai. Jangan mulai lagi deh. Aku mau kerja, bukan buat debat kayak gini. Ya udah, sana. Terus ngapain masih di sini? Apa sih Maya tiba-tiba dingin begini ya? Apa jangan-jangan dia udah tahu lagi? Kamu berubah, kamu jadi nggak perhatian. Percuma aja. Mau perhatian kayak gimana pun juga, kamu nggak bisa ngasih feedback. Serah kamu deh, aku berangkat dulu. Kita jadi nanti pergi habis pulang kerja. Jadi dong, tapi kita selesaiin dulu ya kerjaannya, biar kamu tuh nggak diomelin sama bos. Pasti dong, tapi dibantuin sama kamu. Jadi ini alasan kamu selalu pulang tengah malam dan bohongin aku tiap hari. Maya, kamu ngapain kamu di sini? Ini siapa? Aku istrinya yang masak buat dia tiap pagi. Tapi malah kamu rebut sampai berani pegang-pegang tangan dia kayak gitu. Nggak tahu kalau dia. Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu tuh pelakor. Maya, apaan sih? Kamu berlebihan banget sih. Aku keterlaluan. Dia yang hancurin rumah tangga kita. Aku bisa jelasin semuanya ke kamu. Tolong jangan bikin ribut di sini, malu. Jelasin apa lagi? Semuanya udah terbukti kalau kamu selingkuh. Ingat baik-baik, sejak detik ini, aku nggak akan maafin kamu lagi. Masa aku ditinggal begitu aja sih? Seling banget. Jadi bener ya kalau pelakor tuh cuma dijadi pelapisan doang.